Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa Salam TV yang berbahagia, para pecinta kajian Majelis Syahri Ramadan. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini Allah Azza wa Jalla kembali pertemukan kita. Ini merupakan al-majlisu ats-tsalis ya, majelis yang ketiga bagi kita, meskipun kita sekarang masih di majlisu tsani ya. Kalau pertemuan kita ini sudah pertemuan yang ketiga, sekalipun bahasan kita ini masih berada di al-majlis ats-tsani gitu. Ya, dari kitab Majelis Syahri Ramadan karya Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah rahmatan wasi'atan. Untuk menyegarkan ingatan kita, saya akan mencoba untuk mengingatkan kembali terkait dengan pembahasan kita yang sebelumnya. Itu adalah pembahasannya fi fadlis siyam ya, al-majlisu ats-tsani fi fadlis siyam. Majelis yang kedua adalah tentang keutamaan puasa. Syekh rahimahullah membawakan beberapa dalil ya, di antaranya adalah ayat tentu jelas ya, dalam Al-Baqarah 183 itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim itu, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, akan diampunkan dosanya yang telah lalu. Dalam riwayat Bukhari Muslim ya. Sedangkan dalam riwayat Muslim sendiri itu ada hadis as-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun ma bainahuna idza ijtanibatil kaba'ir. Salat 5 waktu ya, dan Jumat ke Jumat dan Ramadan satu ke Ramadan yang lain itu mukaffirat. Itu adalah mengkafaratkan atau menebus ya apa yang ada di antaranya jika dijauhkan dari dosa-dosa besar. Artinya dosa-dosa kecil otomatis itu akan hilang ya, dihilangkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dengan catatan jika kita menjauhkan dari dosa-dosa besar. Kemudian hadis yang sudah kita jelaskan juga itu terakhir, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim itu merupakan hadis qudsi ya. Itu dikatakan kullu amali bani adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bih was-siyamu junnatun fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaim. Jadi dikatakan bahwa setiap amalan anak Adam itu untuknya kecuali puasa, kata Allah, maka sungguhnya itu adalah untukku dan aku yang akan membalasnya. Ini yang hadis yang panjang ini yang sedang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ya. Jadi disampaikan kemarin itu ya, pada pertemuan kita lalu maksud saya, bahwa hadis ini memiliki keutamaan, menjelaskan tentang keutamaan ibadah puasa Ramadan, di antaranya dari beberapa sisi. Pertama, puasa itu dikhususkan oleh Allah untuk dirinya. Sebagaimana dalam hadis tadi itu, wa ana ajzi bih fa innahu li wa ana ajzi bih. Puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Yang kedua, bahwa Allah Azza wa Jalla yang langsung membalas kepada orang yang berpuasa ini, tentu balasan Allah ya tentu akan lebih besar ya. Kita tahu bahwa Allah Azza wa Jalla Maha Kaya, Maha segalanya, tentu balasannya juga tidak kecil gitu kan. Karena memang disampaikan pada pertemuan yang lalu, Syekh menjelaskan bahwa orang berpuasa itu ternyata dianggap atau digolongkan kepada orang yang sabar gitu. Dan orang yang sedang berpuasa sabarnya itu enggak satu macam loh. Sabarnya itu 3 macam gitu. Kesabaran itu kan 3 ya. Para ulama jelaskan ada 3. As-sabru ala ta'atillah. Kesabaran dalam ketaatan kepada Allah. Kemudian as-sabru ala maharimillah. As-sabru ala tarki maharimillah. Sabar untuk meninggalkan ya yang diharamkan oleh Allah. Kemudian yang ketiga, as-sabru ala aqdarillah. Bersabar di atas ketetapan dan ketentuan Allah. Atau musibah. Nah, ternyata orang yang berpuasa itu memiliki 3 itu kan, dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Mengapa? Karena orang yang berpuasa sedang menjalankan ketaatan, ya. Orang sedang berpuasa meninggalkan diharamkan oleh Allah, ya. Makan minum yang asalnya itu kan halal, tapi sementara waktu karena dia dalam keadaan kondisi puasa, tentu itu tidak dibolehkan. Kan begitu. Itu juga bersabar dia itu. Kemudian yang ketiga, sabar di atas musibah. Musibah apa? Musibah lapar, ya, musibah haus, musibah lemah badan. Nah, itu kan dimiliki oleh orang berpuasa. Maka dengan itu dikatakan digolongkanlah orang berpuasa itu
Orang-orang sabar. Sementara firman Allah dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya saja ya, sesungguhnya orang-orang yang bersabar itu diberikan mereka pahala tanpa hisab. Justru maka dengan ini ya, orang yang berpuasa itu digolongkan kepada orang yang sabar dan pahalanya tak terhingga, tak terbatas dan tak tahu kita berapa ukurannya. Karena Allah SWT yang mengkhususkan pembalasannya secara langsung dalam hadis tadi. Nah yang ketiga, ini kan hadis yang panjang ya, akan diuraikan oleh satu demi satu oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah rahmatan wasi'atan. Yang ketiga itu kita bacakan saja. Qala Syekh rahimahullah, al-wajhu tsalitsu anna shauma junnatun ay wiqayatun wa sitrun yaqi as-shaima min al-laghwi war-rafathi. Walidzalika qala fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wa la yaskhab wa yaqihi minan nar. Walidzalika rawa al-Imam Ahmadu bi isnadin hasanin an Jabirin radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala as-siyamu junnatun yastajinnu bihal abdu minan nar. Al-wajhu tsalis, sisi yang ketiga dari hadis tadi yang menjelaskan tentang keutamaan puasa Ramadan, anna shauma junnah, puasa itu sesungguhnya perisai ya, ai wiqayah. Wiqayah itu artinya adalah penghalang, adalah penjaga gitu ya. Wasitrun juga pembatas, penutup. Yaqi as-shaim, orang berpuasa terlindungi ya, yaqi. Puasa itu menjaga orang yang berpuasa ya, puasa itu as-shaum menjaga orang yang berpuasa minnal lagwi, dari perkataan-perkataan yang sia-sia, warafathi, dan perkataan-perkataan kotor. Walidzalika, oleh karena itu qal ya, Nabi SAW mengatakan fa idza kana yaumus shaumi ahadikum fala yarfuth wa la yaskhab. Ketika salah seorang kalian berada pada hari puasa, artinya berada pada saat puasa dia ya, fa idza kana yaumu, maka apabila adalah hari puasa salah seorang kalian ketika dia berpuasa, fala yarfuth, nasihat Nabi jangan kalian bercakap kotor, wa la yaskhab, dan juga tidak melakukan kegaduhan. Artinya ketika kita berpuasa kita dituntut untuk menahan diri gitu kan. Jadi seolah-olah puasa ini kan menghalangi kita nih, memelihara kita nih, menjaga kita nih dari perbuatan-perbuatan yang demikian. Yang kalau kita tidak sedang berpuasa mungkin kita lepas kontrol aja kan. Ketika ada orang yang mungkin menurut kita salah gitu kan, ada yang ini kita langsung darah tinggi aja, darting aja bawaannya. Tapi ketika kita sedang berpuasa kan darting ini bisa kita bisa kita rem lah gitu. Karena kita menyadari sedang berpuasa. Dan memang ketika kita sedang makan sahur itu ya, itu katanya sudah semua dalam otak kita. Ketika sedang kita makan sahur itu sudah terinformasikan semua ke dalam otak kita, diri kita, bahwa kita sedang berpuasa. Nah dengan itu kita akan mampu untuk menahan diri, mengendalikan diri. Karena dari awal sudah di framing begitu, sudah di frame gitu, sudah dibentuk bahwa memang nggak boleh melakukan hal-hal demikian ya. Oleh karena itu kita sampaikan bahwa ini tentu sebuah keuntungan ya bagi orang yang berpuasa, karena kita merasa ada yang kita jaga, ada yang kita bela kan. Karena sebab puasa itu kita bertahan ya, tidak mau melakukan perbuatan kotor, cakap-cakap kotor, dan juga tidak mau melakukan kegaduhan. Wa yaqihi minan nar, dan pada waktu yang sama dia menjaganya dari api neraka. Ya, walidzalika rawa Imam Ahmad, oleh karena itu Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan sebuah hadis tentu dalam kitab Musnad Imam Ahmad ya, dengan sanad yang hasan dari Jabir radhiyallahu anhu, dari sahabat Jabir semoga Allah meridainya, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ia berkata, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Asyamu junnatun, puasa itu perisai, yastajinnu bihal abdu minan nar, yang dia jadikan sebagai perisai, yang dia jadikan sebagai tameng dari yang dijadikan puasa itu oleh seorang hamba dari panasnya api neraka gitu. Bermodalkan puasa inilah dia. Ya, ini modal dia, ini sebagai tamengnya, ini sebagai perisainya ya, untuk dia selamat dari panasnya api neraka. Jadi artinya luar biasa ya keutamaan ibadah puasa itu sendiri ya. Jadi ini sudah disampaikan al-wajhu tsalis, sisi yang ketiga, kenapa puasa itu sangat begitu luar biasa keutamaannya. Di antaranya yang tadi yang ketiga itu adalah puasa itu adalah perisai ya. Al-wajhu rabi', sisi yang keempat keutamaan dari puasa itu, anna khulufa famis shaimi atyabu indallah min rihil misk, bahwa bau mulut orang yang berpuasa itu, bau mulut ya, bau mulut orang yang sedang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah daripada minyak kasturi. Minyak kasturi kan sudah kita jelaskan kan. Minyak kasturi itu yaitu minyak yang
ada kijang ya, kijang di hutan yang dia gatal perutnya lalu dia digosok-gosokkannya ke batu gitu kan, lalu itu minyak itu minyaknya ya, di situ jadi minyak bendol gitu, itu minyaknya itu namanya kasturi ya. Tentu beda lah kasturi dunia dan kasturi akhirat ya, tentu di sana akan lebih luar biasa lagi. Intinya bahwa itu wangi ya, wangi. Tapi di sisi Allah ternyata bau mulut orang yang berpuasa itu wangi, lebih wangi daripada kasturi. Li'anna min atharis siyam, karena bau itu timbul, bau itu terjadi karena pengaruh daripada puasa. Fakana thayyibatan indallah subhanahu wa ta'ala wa mahbubatan lahu. Maka itu sesuatu yang indah di sisi Allah, sesuatu yang wangi di sisi Allah, wa mahbubatan lahu, dan Allah cinta, suka itu. Bau yang kayak gitu, ya. Wa hadza dalilun ala 'azimi sya'ni siyami indallahi azza wa jalla, dan ini menunjukkan ya, ini sebuah dalil bahwa menunjukkan tentang agungnya yakni keadaan puasa itu. Agung sekali ternyata puasa itu. Di sisi mana? Indallah, di sisi Allah azza wa jalla. Ya. Hatta inna syai'al makruha al-mustakhbas indan nas yakunu mahbuban indallah wa thayyiban likaunihi nasya'an an ta'atihi bisyam. Sehingga sesuatu yang makruh itu sesuatu yang dibenci, al-mustakhbas yang enggak disukai di sisi manusia adalah dia itu sesuatu yang dicintai oleh Allah, sesuatu yang baik di sisi Allah. Kenapa? Karena likaunihi, karena bau itu nasya'at, timbul dari ketaatannya kepada Allah dengan melakukan ibadah puasa. Begitu ya. Jadi orang yang biasanya orang bau mulut itu karena kan mulut ini enggak apa ya, tidak melakukan aktivitas makan-memakan begitulah kira, minum-meminum gitu kan. Maka dia kering gitu kan. Kering lalu akan timbul baunya nggak sedap begitulah kira-kira ya. Tapi ternyata qadarullah, bau itu ternyata di sisi Allah bukan bau, itu lebih wangi lagi dari minyak kasturi gitu. Jadi ini keutamaan ya. Jadi jangan kita, mungkin ada yang ngejek juga, orang berpuasa mulutnya bau. Justru kita senang gitu. Bau menurut Anda di sisi Anda, tapi di sisi Allah itu adalah wangi yang lebih wangi ternyata daripada bau kasturi, minyak wangi kasturi. Kenapa? Karena itu tadi ya, minyak kasturi itu bau mulut orang yang sedang berpuasa itu timbul atau terjadi lahir dari ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kita lanjutkan al-wajhu al-khamis, sisi yang kelima. Jadi minimal di sini kalau kita lihat ada 5 ya ternyata kenapa puasa itu begitu sangat luar biasa, keutamaannya sangat besar. Ini yang diuraikan oleh Syekh berdasarkan hadis yang kita sebutkan sebelumnya. Jadi al-wajhul khamis, sisi yang kelima, anna lis-shaimi farhataini, bahwa orang yang berpuasa itu memiliki 2 kegembiraan. Farhatan 'inda fitrihi, dia bergembira ketika dia berbuka. Wa farhatan 'inda liqa'i rabbih, dan dia akan gembira juga ketika dia bertemu dengan Rabbnya. Jadi ada 2 kegembiraan ya. Kegembiraan ketika dia sedang berbuka dan kegembiraan ketika dia sedang nanti bertemu dengan Rabbnya, tentu dengan pahala puasanya. Amma farhuhu 'inda fitrihi fayafrahu bima an'ama Allahu alaihi minal qiyam bi i'adati siyam alladhi huwa min afdhalil a'mal as-salihah. Wa kam unasin hurimuhu falam yasumu wa yafrahu bima abaha Allahu lahu minat ta'ami wasyarab wan nikah alladhi kana muharraman alaihi halas shaum. Jadi di sini Syekh mencoba untuk menguraikan. Dikatakan bahwa orang yang berpuasa itu kan memiliki 2 kegembiraan ya. Kegembiraan yang pertama, gembira dia ketika sedang berbuka, ketika dia berbukanya. Wa farhatan inda liqa'i rabbih, dan digembira ketika bertemu dengan Rabbnya. Syekh menjelaskan, amma farhuhu inda fitrihi, adapun kegembiraannya ketika sedang berbuka, ya. Kenapa orang yang berpuasa itu gembira ketika dia sedang berbuka? Fayafrahu bima an'ama Allahu alaihi minal qiyam bi ibadati siyam. Dia gembira, dia senang karena Allah Azza wa Jalla memberikan nikmat kepadanya untuk melakukan ibadah puasa Ramadan alladzi huwa min afdhalil a'malis salihah, yang dia puasa ini maksudnya min afdhalil a'malis salihah, di antara amal-amal saleh yang paling baik. Nah, gitu. Jadi karena ketika orang berpuasa kan berarti sudah tam dia kan, sudah sempurna puasa di 1 hari, ini udah dapat nih 1 hari.
Ya, udah tercapai satu hari dia kan. Udah sukses dia satu hari menjalankan ibadah puasa. Nah, dengan itu dia gembira. Gembiranya apa? Gembira telah mampu melakukan satu amal soleh yang sangat luar biasa. Apa dia? Yaitu ibadah puasa Ramadan. Ah, itu dia ya. Wa kam unasin hurimuhu, berapa banyak manusia diharamkan tidak mendapatkan itu. Falam yasumu, mereka enggak berpuasa. Berapa banyak orang yang meninggalkan ibadah puasa kan? Ibadah puasa Ramadan, orang santai aja Ramadan macam enggak Ramadan gitu kan. Banyak orang seperti itu. Apakah mereka mendapatkan kegembiraan itu? Dari mana dapatnya? Orang dia enggak melakukannya. Jadi orang gembira ini kenapa? Karena dia sudah bisa sukses. Dia sudah bisa mampu untuk ibadah puasa. Karena ini ibadah puasa, kalau mungkin orang yang sudah biasa puasa kan biasa-biasa saja kan. Karena dia rutin mungkin dawam dia puasa itu lain. Ya, tapi itu pun tetap dia mendapatkan kegembiraan tentunya. Apalagi orang yang memang jarang-jarang gitu kan. Kalau udah dapat itu wah luar biasa. Sama seperti kalau kita kiaskan orang yang lama mancing gitu kan. Kalau orang yang mancingnya hebat gitu kan. Mungkin setiap saat dapat ikan dia. Tapi ketika orang yang biasa-biasa mancingnya gitu kan. Tidak dapat ikan, wow senangnya minta ampun. Mungkin orang yang biasa-biasa mancing ke laut gitu kan. Ya biasa aja loh orang ke laut banyak ikan cepat aja dapatnya gitu. Jadi maksud saya bahwa ketika orang yang sedang selesai dia puasa itu dengan ditandai dengan berbuka puasa, maka di situ ada kesuksesan yang besar. Apa itu kesuksesannya? Yaitu mampu dia menegakkan satu ibadah yang luar biasa, yaitu ibadah puasa Ramadan. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an, para pemirsa Salam TV yang berbahagia. Tampaknya kita harus rehat sejenak dulu, nanti kita lanjutkan lagi ya setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Salam TV sahabat keluarga muslim. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Jadi kita sampaikan tadi bahwa orang yang sudah selesai berpuasa ditandai dengan berbuka puasa karena memang sudah waktunya datang ya, tiba waktu untuk berbuka puasa, dia gembira. Kenapa? Karena sudah mampu menyelesaikan satu amalan yang luar biasa, yaitu ibadah puasa Ramadan. Dan berapa banyak manusia itu meninggalkan puasa itu. Wa yafrahu bima abahallahu lahu minat ta'ami wasyarabi wan nikahi alladzi kana muharraman alaihi halas shaum. Faktor yang kedua, jadi memang dia gembira ketika dia berbuka ya. Kenapa? Karena dua hal. Pertama, karena dia bisa menegakkan amal solehnya, sudah selesai, udah sukses dengan amal solehnya. Faktor yang kedua adalah dia gembira karena wa yafrahu, karena dia gembira bima abahallahu lahu, karena Allah Azza wa Jalla membolehkan baginya minat ta'am, makanan, wa syarab dan minuman, wa nikah dan nikah maksudnya jima. Ya, berhubungan suami istri. Alladzi kana muharraman 'alaihi 'alas shaum, yang dia itu diharamkan kepadanya waktu puasa. Ini kan semuanya pada asalnya boleh aja gitu kan. Tapi waktu puasa apakah boleh? Enggak boleh. Enggak boleh makan, enggak boleh minum, enggak boleh berhubungan dengan suami istri gitu kan. Itu diharamkan, tapi haramnya kan tidak bersifat mutlak gitu kan. Artinya haramnya itu ketika dia puasa saja. Nah, ketika dia sudah mengakhiri puasanya, dia kan gembira. Anda lah, saya kira semua kita pernah lah ya merasakan kegembiraan yang luar biasa. Setiap kita ketika kita melakukan puasa, nggak usah kan Ramadan, puasa-puasa yang lain aja, yang sunnah gitu kan. Ketika tiba waktu berbuka, biasanya kita kan sudah siap-siap tuh kan. Biasanya kelazimannya lah orang gitu kan, sudah 10 menit atau 15 menit sebelum waktu berbuka tiba, itu kan semua udah ngumpul. Makanan sudah dihidangkan gitu kan. Tapi kita tak mau makan, ya kecuali anak kita yang kecil itu kan. Anak kita yang kecil kadang-kadang makan kita nampak apa ya biasalah kan gitu. Kita yang semua yang diwajibkan berpuasa kan nahan diri. Nggak mau ini. Ya nggak mau kita melakukan makan itu kalau belum waktu tiba. Begitu tiba Masya Allah ya. Ketika minum kita itu dengan ya berbagai macam minuman yang disuguhkan ya, walaupun yang sunnahnya adalah makan tamar dulu kan, korma dulu gitu ya. Kalau memang nggak ada korma baru nanti air yang manis gitu kan. Begitu. Intinya bahwa kegembiraan itu tentu beda ketika orang haus dan lapar bukan karena puasa lalu dapat makanan, gembira juga memang dia, tapi kegembiraan itu akan berlebih lagi, berlipat-lipat lagi ketika orang itu memang dia sedang lapar, dahaga ya, haus dan segala macamnya. Nah, karena berpuasa lalu minum, itu akan beda rasanya.
Jadi artinya bahwa saya ingin menjelaskan beda antara orang yang lapar, haus, lalu dapat makanan. Tapi bukan karena puasa dia ya, mungkin karena nggak ada makanan atau karena sebab lain. Beda, ya itu sangat berbeda dengan orang yang memang dia lapar, dahaga karena ibadah puasa. Nah, ketika dapat makanan itu beda rasanya. Satu kenikmatan yang begitu sangat luar biasa. Kenapa? Karena selama ini dia bukan nggak mampu untuk makan, bukan nggak mampu untuk minum, tapi dia jaga karena ketaatan kepada Allah. Ketimbang yang tadi. Ya mungkin dia lapar, dia haus karena nggak ada makanan sih, nggak dapat makanan gitu kan. Atau memang nggak ada sulit untuk mendapatkannya dan sebagainya gitu. Itu akan berbeda keadaannya. Ini orang yang berpuasa lalu mendapatkan minuman, dia sangat bersyukur dan senang sekali dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut, ya. Itu jadi dua sebab kenapa orang yang sedang berpuasa itu ketika dia buka senang. Karena dia sudah mampu menyelesaikan satu amalan ibadah yang luar biasa. Yang kedua Allah bolehkan bagi dia setelah dia menahan mungkin 12 atau 13 jam. Bahkan di sebagian tempat itu ada yang 16 jam. Bahkan ada yang 22 jam dan seterusnya dan seterusnya. Wa amma farahuhu inda liqa'i rabbih fayafrahu bisawmi hina yajida jazaahu inda Allah ta'ala muwaffaran kamilan fi waqtin huwa ahwaju ma yakunu ilaihi hina yuqal aina as-saimun liyadkhulu al-jannah min babir rayyan alladzi la yadkhulu ahadun ghairuhum. Sebab yang kedua adalah kegembiraan yang kedua, maksud saya kegembiraan yang pertama dari ketika berbuka, kegembiraan yang kedua itu dia gembira ketika dia bertemu dengan Rabb-nya. Dengan Rabb-nya dia bertemu, fayafrahu bisawmih, maka dia akan gembira dengan ibadah puasanya. Kenapa? Hina yajidu, ketika dia menemukan jazaahu, balasannya, pahala puasa itu indallah, di sisi Allah, muwaffaran, itu lengkap, kamilan, sempurna, fi waqtin huwa ahwaju ma yakunu ini, pada saat atau pada waktu yang dia sangat butuh untuk hal itu. Nanti di akhirat ikhwan dan akhwat, bapak dan ibu para pemirsa Salam Timur Bahagia, kita sangat butuh yang namanya pahala gitu loh. Sangat butuh dengan namanya pahala. Sama seperti orang yang ketika terjadi gelombang yang kuat di tengah lautan, kapal mau tenggelam, yang dia butuhkan itu hanya satu, pelampung gitu loh. Nggak ada butuh dikasih duit, antum mau pelampung apa duit dia? Enggak aku pelampung gitu kan. Karena pada waktu itu yang dibutuhkan apa? Yang butuh pelampung gitu. Nah di sana nanti di akhirat ini kita butuhkan pahala. Lesa butuh. Nah pada waktu itu ternyata dia mendapatkan pahala puasanya lengkap. Ya, sangat butuh, sangat perlu dia di situ. Tambah lagi pahalanya lengkap lagi, masya Allah. Ya. Mayakunu ilahi hina yuqal. Jadi sangat dia butuh untuk hal itu ketika dikatakan kepadanya, aina shaimun, di mana orang-orang yang berpuasa? Liyadkhulu al-jannah, agar mereka ini masuk ke dalam surga. Min babir rayyan, dari pintu yang namanya rayyan. Alladzi la yadkhulu ahadun ghairuhum, yang tidak akan boleh masuk ya dari pintu itu salah seorang pun selain orang yang berpuasa. Jadi keutamanya besar ternyata. Apa keutamanya tadi? Gembiranya itu ketika dia bertemu dengan Rabb-nya kelak, dengan Allah Azza wa Jalla. Dan dengan pahala puasa yang lengkap, dan pada waktu itu ternyata dia sangat butuh untuk hal itu. Kenapa? Karena ada panggilan. Ya, apa kata di dalam hadis ini? Aina shaimun. Nanti di akhirat mereka akan dipanggil. Di mana orang-orang yang berpuasa? Liyadkhulul jannah, agar mereka ini masuk ke dalam surga. Min babir rayyan, dari bab rayyan. Alladzi la yadkhulu ahadun ghairuhum, yang salah seorang pun enggak ada yang masuk kecuali mereka. Artinya khusus ini babnya ataupun pintunya orang-orang yang berpuasa. Orang yang enggak berpuasa enggak boleh masuk dari situ. Ya. Wa fi hadzal hadits irsyadun lis-shaimi idza sabahu ahadun aw qatalahu la yuqabiluhu bil mithli li alla yazdada as-sibabu wal qitalu wa alla yad'ub amamahu bis sukut bal yukhbiruhu bi annahu shaimun. Wa fi hadzal hadis, dan di dalam hadis yang sangat mulia ini hadis aina shaimun tadi, irsyadun itu menjadi semacam petunjuk, itu menjadi petunjuk lis-shaim, bimbingan kepada orang yang sedang berlakukan ibadah puasa. Apabila sabahu, apabila ada orang yang memakinya, apabila ada orang yang memakinya, au qatalahu, atau ada orang yang memeranginya, alla yuqabilu bil mithl, agar tidak membalas dengan perbuatan yang serupa. Kenapa? Li alla yazdada sibab, agar tidak bertambah asibab, yaitu apa? Agar tidak terjadi yang namanya caci mencaci ataupun maki memaki. Wal qital, dan peperangan. Ya, jadi jangan ini. Jadi supaya maksudnya di sini penguatan ya kepada orang yang sedang berpuasa, agar kiranya
ada saja kan, bisa saja itu terjadi, ada orang yang memakinya, ada orang mencacinya, atau ada orang yang memeranginya, mengganggunya, tidak dibalas. Tidak dibalas agar memang tidak bertambahnya sibab. Cacian makian kan sudah datang dari satu pihak orang yang mencaci. Maka jangan dibalas, karena kalau dibalas ya dia udah makin panjang ceritanya kan. Begitu. Wal qital juga peperangan jangan dibalas. Tapi wa alla yad'uf, dan janganlah dia lemah amamahu, di depan itu, di hadapan orang yang memaki, di hadapan orang yang memeranginya. Bisukut, dengan diam saja, enggak. Janganlah dia diam menampakkan kelemahannya dengan cara diam, tidak. Bal yukhbiruhu, bahkan dia memberitahukan bi annahu shaim. Diberitahukan bahwa dia sedang berpuasa. Kalau enggak puasa ya itu tadi istilah orang kan. Lo jual aku beli gitu. Itu istilah orang. Tapi karena dia sedang berpuasa ya mohon maaf. Begitu kan. Dia tidak mau meladenilah gitu kira-kira ya. Kenapa? Karena dia sedang berpuasa. Isyaratun ila annahu lan yuqabilahu bil mithli ihtiraman lisawm. Itu menunjukkan bahwa dia tidak memberikan yuqabil, tidak meladeni dengan perbuatan yang serupa karena ihtiraman. Karena dia menghormati puasanya. La ajzan anil akhdi bil sa'ri. Bukan lemah untuk membalas yang serupa. Gitu loh. Jadi dia ini bukan gak mampu untuk membalas lagi cacian makian orang, gangguan orang, gak mampu kan, bukan gak mampu. Tapi dia ini sedang berpuasa, dia menghormati puasanya itu. Allahu Akbar. Wa hina idzin yanqati'u sibab wal qital. Ketika itu terputuslah sibab. Apa sibab tadi? Cacian makian, hinaan, wal qital, dan juga peperangan. Gangguan. Udah selesai itu. Karena gak dibalas kan. Biasanya perang itu terjadi kenapa? Karena yang ada juga yang meladeni kan gitu. Gitu. Jadi istilah orang ikan bawal buah terong, lo jual gue borong gitu kan. Kalau memang nggak ada itu kan enggak gitu. Kalau memang nggak ada istilah ikan bawal, kalau nggak ada ikan bawalnya kan nggak ada buah terongnya gitu kira-kira gitu ya. Lo jual gue borong itu gitu. Jadi maksudnya di sini bahwa ketika satu pihak diam. Ya, ketika diganggu, kita hanya komentar bahwa kita ini sedang berpuasa. Artinya kita bukan nggak mau meladeni yang kayak gitu-gitu. Ya mungkin nggak ada masalah, dia sanggup aja gitu kan. Dia pantang tawar sesungguhnya gitu kan. Tapi ya dia menghormati puasanya sendiri, lalu dia mengatakan bahwa dia sedang berpuasa lalu tidak mau melakukan itu. Ya, maka dengan demikian katanya yang qati usibab. Apa jadi? Terputus, selesai kan, karena nggak dibalas gitu. Kalau dibalas kan terjadi itu, bisa jadi berantem, bisa jadi bukan hanya kekerasan verbal ya, verbal itu artinya mulut tapi kekerasan fisik itu terjadi. Tapi kalau beginilah caranya menghadapinya, dengan kesabaran, dengan diam, dengan hanya mengucapkan saya ini sedang berpuasa gitu, maka ini tidak akan terjadi. Idfa billati hiya ahsan, tolaklah dengan yang lebih baik. Tolaklah dengan yang lebih baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Maka apabila di antaramu dan antara dia ada permusuhan, ka'annahu waliyyun hamim, seolah-olah dia teman yang dekat gitu kan. Karena Anda enggak balas gitu, seolah-olah teman gitu. Padahal kan terjadi ini tadi kan, ada yang mengganggu, ada yang mengusik, ada yang usil, ada yang mencaci, tapi karena enggak dibalas seolah-olah pertemanan ada di situ. Karena Anda enggak balas gitu kan. Wa may yulaqaha illa alladziina sabaru, dan itu tidak ditemukan, tidak didapatkan kecuali orang-orang yang sabar. Wa may yulaqaha illa dzu haddin adzim, dan tidak akan bisa mendapatkannya kecuali orang-orang yang mendapatkan keberuntungan yang besar. Artinya orang yang mampu melakukan seperti itu dialah orang-orang yang sabar, dialah orang-orang yang mendapatkan keuntungan yang banyak. Jadi keutamaannya sangat besar lagi, saya katakan bahwa orang yang mampu seperti ini karena hormat dia kepada puasanya, dia menghargai puasanya ya. Bukan orang yang memakinya menghormati puasanya, enggak. Dianya sendiri. Dia menghormati puasanya bahwa dia sedang beramal soleh, amalannya harus dibela dengan baik. Sampai nanti pamungkas di waktunya gitu kan. Dia enggak mau. Dia enggak mau membalas itu. Ya. Ikhwati fillah azani Allah ta'ala wa iyyakum jami'an. Ini terdapat dalam surah Al-Fussilat. Surah Fussilat maksud saya. Surah Fussilat ayat 34-35. Wa min fadailis shaumi, kita lanjutkan, Syekh mengatakan wa min fadailis shaumi annahu yashfa'u lis-sha'ibihi yaumal qiyamah. Di antara keutamaan ibadah puasa itu bahwa puasa itu akan memberikan syafaat kepada orang yang berpuasa yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Allahu akbar. Fa an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala
Dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, itu Abdullah dan juga Amr bin Al-As. Semoga Allah meridhai keduanya. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ia berkata, "As-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah." Al-Qur'an, puasa dan Al-Qur'an itu akan memberikan, kedua-duanya akan memberikan syafaat kepada hamba. Kapan? Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Yaqulus siyam, puasa pun mengatakan, "Ay Rabbi, mana'tuhu ta'ama wa syahwata fasyaffi'ni fihi." Wahai Rabb, mana'tuhu, aku menghalanginya dari makanan dan syahwatnya, fasyaffi'ni fihi, maka jadikanlah aku sebagai syafaat pada dirinya. Allahu Akbar. Wa yaqulul Qur'an, dan Al-Qur'an pun mengatakan, "Mana'tuhu nauma bil-lail," aku mencegahnya, menghalangi daripada tidur malam. Fasyaffi'ni fihi, maka berilah syafaat aku padanya. Qala fayashfa'an, maka keduanya pun memberikan syafaat. Hadis riwayat Imam Ahmad rahimahullah rahmatan wasi'atan. Jadi ini luar biasa ikhwan. Ya, luar biasa sekali keutamaan yang seperti ini. Ikhwani, kata beliau, fadailus shaum la tudriku hatta yaquma as-shaim bi'adabihi fastahidu fi itiqani siyamikum wa hifzi hududihi wa tubu ila rabbikum min taksirikum bidzalik. Kata beliau, ikhwani, wahai saudaraku sekalian, keutamaan puasa itu tidak bisa ditemukan, ya, sehingga seorang yang berpuasa melakukannya dengan penuh adab. Ya, jadi artinya keutamaan yang kita sebutkan tadi kan ada 5 ya, paling tidak itu tadi, bahwa puasa itu dikhususkan Allah untuk dirinya, Allah sendiri akan membalasnya. Kemudian puasa itu perisai, kemudian mulut orang puasa itu lebih wangi daripada minyak kasturi. Orang yang berpuasa itu mendapatkan 2 keutamaan dan sebagainya. Ya, itu nggak akan bisa didapatkan kecuali seorang yang berpuasa itu melakukannya dengan penuh adab. Itu tadi. Tidak mau, kalau ada yang mengganggu tidak akan diladeni, kalau ada yang begini tidak akan dibalas. Sehingga dengan demikian benar-benar melaksanakan ibadahnya itu ya dengan baik, sehingga dia memperoleh keutamaan-keutamaan yang disebutkan tadi. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Disampaikan terakhir di sini, fastahidu fi itqani siyamikum, dan maka bersungguhlah kalian untuk melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya dan menjaga batas-batasannya. Wa tubu ila rabbikum min taksirikum, dan bertobatlah kalian kepada Allah, kepada Rabb kalian dari segala kesalahan-kesalahan kalian. Beliau berdoa terakhirnya, Allahumma hfaz siyamana waj'alhu syafi'an lana, ya Allah jagalah puasa kami dan jadikanlah dia sebagai penolong bagi kami, waghfir lana wa liwalidina, dan ampunkanlah bagi kami dan kepada orang-orang tua kami, wali jami'il muslimin, ya, dan ampunkanlah bagi kami dan kepada orang-orang tua kami dan kepada seluruh kaum muslimin. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam, dan semoga selawat dan salam tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarganya dan para sahabatnya. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Kita jeda rehat sejenak, kita akan lanjutkan lagi setelah satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Salam TV, sahabat keluarga muslim. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita kembali lanjutkan ya, setelah kita tadi selesaikan. Perlu saya sampaikan, jadi para pemirsa Salam TV yang mengikuti kajian Majelis Syahri Ramadan ini, jangan terkaget ya, ini kok majelisnya beda-beda, bukan. Jadi kita ini, majelis kita ya, Majelis Syahri Ramadan ini, kitab seperti ini, tidak bisa kita selesaikan satu majelis, satu pertemuan gitu. Jadi kadang-kadang memang begitu dia. Ini pertemuan kedua, masih pertemuan, ini pertemuan ketiga tapi kok majelis kedua gitu. Atau sebaliknya nanti. Karena yang kita bahas ini per majelis, dan terkadang tidak bisa kita selesaikan dalam satu pertemuan kita ini, satu majelis. Terkadang pembahasannya panjang. Begitu ya. Alhamdulillah pada segmen ini ya, pertemuan ini kita akan lanjutkan ya kajian kita ke majelis yang ketiga. Sekalipun ini pertemuan kita yang ketiga, alhamdulillah gitu kan. Mestinya kan dari awal tadi kita bahas. Tapi ini udah di ujung kita, baru kita bisa ketemu. Baru kita ketemu ini, baru kita sampai ini. Al-Majlisu Al-Thalis. Al-Majlisu Al-Thalis, yaitu majelis yang ketiga. Fi hukmi siyami Ramadan. Tentang hukum puasa Ramadan. Jadi kalau kita bisa runut dari awal. Al-Majlis Al-Awwal, majelis yang pertama kan tentang fadli syahri Ramadan. Keutamaan bulan Ramadan. Sudah.
Kemudian yang kedua, fadli syam, keutamaan berpuasa. Ya, yang ketiga ini akan kita bahas fi hukmi syami Ramadan, hukum berpuasa di bulan Ramadan, ya. Ini akan kita sampaikan sesuai dengan yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya ini Majelis Syahri Ramadan. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Kita baca dulu muqaddimah yang sangat indah yang disampaikan oleh beliau rahimahullah. Alhamdulillahilladzi la mani'a lima wahab. Segala puji hanya milik Allah yang tidak ada orang yang menghalangi apa yang Allah berikan. Tidak ada yang dapat menghalangi Allah apa yang Allah berikan. Wala mu'ti lima salab, dan tidak ada yang bisa memberikan terhadap apa yang Allah hilangkan. Jadi kalau Allah hilangkan sesuatu, tidak ada yang dapat memberikannya kembali. Ta'atuhu lil amilina afdalu muktasibin. Ta'atuhu lil amilina afdalu muktasibin. Ketaatan kepadanya, ya, ketaatan kepada Allah bagi orang-orang yang melakukannya itu merupakan prioritas yang paling tertinggi, ya, prioritas yang paling utama. Jadi ketaatan kepada Allah bagi orang-orang yang beramal itu merupakan prioritas, ya, hal yang paling urgent, hal yang paling penting untuk mereka lakukan. Nah, ini dia. Ta'atuhu lil amilina afdalu muktasabin, ya. Ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla bagi orang-orang beramal itu merupakan amalan yang paling prioritas. Wa taqwahu lil muttaqina a'la nasabin, dan ketakwaan, ya, ketakwaan kepada Allah bagi orang-orang yang bertakwa itu merupakan setinggi-tingginya hubungan. Jadi yang paling tinggi hubungannya, ya, dengan Allah Azza wa Jalla, yaitu orang-orang yang bertakwa yang paling tinggi hubungan mereka adalah kepada Allah Azza wa Jalla. Hayya quluba awliyaihi lil iman wa kataba. Allah Azza wa Jalla mempersiapkan hati para wali-walinya untuk beriman, wa katab, dan Allah telah tentukan itu. Wa sahhala lahum fi janibi ta'atihi kulla nasabin, dan Allah telah mudahkan bagi mereka dalam rangka ketaatan kepadanya kulla nasabin, setiap masalah, setiap keadaan Allah mudahkan bagi mereka ini. Falam yajidu fi sabili khidmatihi adna ta'abin, maka mereka tidak mendapatkan dalam ketaatan kepada Allah adna ta'abin, sedikit pun kelelahan. Mereka, ya, orang-orang beriman ini, falam yajidu, mereka tidak menemukan, tidak mendapatkan fi sabili khidmatihi, di jalan ketaatan kepada Allah, adna ta'abin, serendah-rendahnya kelelahan, dan tidak mendapatkan sedikit pun kelelahan. Wa qadara syiqa' 'ala al-ashqiya, dan Allah Azza wa Jalla telah menetapkan kecelakaan kepada orang-orang yang celaka. Hina zaghu, ketika mereka ini berpaling. Fawaqa'u, maka mereka jatuh fil atab, dalam kesengsaraan. A'radu anhu wa kafaru, mereka berpaling dari Allah dan mereka kafir kepada Allah. Fa'aslahum naran dzata lahab, maka mereka akan masuk ke dalam neraka dzata lahab yang menyala-nyala. Ahmaduhu ala ma manahana min fadlihi wahab. Kata beliau, ahmaduhu, aku puji Allah Azza wa Jalla atas apa yang Allah berikan kepada kita, min fadlihi, dari karunia-Nya, wa wahab, dan apa yang telah Ia berikan. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan aku bersaksi bahwa tidak ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah. La syarikalahu, yang tidak ada sekutu baginya. Hazamal ahzab, yang Allah telah hancurkan para sekutu, dan Allah wa ghalaba, dan telah Allah kalahkan mereka ini. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah hamba Allah dan Rasulnya. Alladzi istafahu wa antakhaba, yang telah Allah pilih, yang telah Allah tentukan, yang Allah telah tetapkan beliau sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi, semoga selamat kepada Allah tercurahkan kepada beliau. Wa ala sahibihi, dan kepada sahabatnya Abi Bakar, kepada sahabatnya Abu Bakar, al-faiqi fil fadaili war rutab, yang memiliki keutamaan dan kedudukan yang sangat tinggi. Jadi beliau berselawat kepada Nabi SAW, Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin berselawat kepada Nabi SAW, dan juga berdoa kepada sahabatnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq al-Faiq, yang memiliki keutamaan dan kedudukan yang sangat tinggi. Wa ala Umar alladhi farra syaitanu minhu wa harab, dan kepada Umar, sahabat Nabi berikutnya, Umar, yang lari syaitan darinya. Syaitan pun lari. Dalam hadis yang dikatakan bahwa ketika Umar bin Khattab jalan di satu tempat,
satu gang begitu, syaitan pun akan berjalan di gang yang lain. Tidak mau satu gang dengan Umar radhiyallahu taala anhu. Wala Utsman dzin nuraini at-taqi an-naqi al-hasab. Dan kepada Utsman yang memiliki dua cahaya karena belum menikah dengan dua putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. At-taqi yang memiliki ketakwaan yang besar, an-naqi yang bersih, al-hasab yang bersih nasab dan keturunannya. Wa ala aliyin sahrihi, dan kepada Ali sahrihi menantunya, wa ibni ammihi fi nasab, dan anak pamannya dalam nasabnya. Wa ala baqiyati ashabihi, dan kepada semua para sahabatnya, alladzina iktasau, yang mereka ini telah mendapatkan fiddin dalam agama, a'la fakhrin, setinggi-tingginya kedudukan dan yang mereka ini telah memperoleh ya, dalam perkara agama adalah kedudukan yang tinggi dan kebanggaan yang luar biasa. Jadi para sahabat, wa ala baqiyati ashabi, dan kepada seluruh para sahabat Nabi, alladzina iktasau, yang mereka ini telah menggapai dalam perkara agama adalah a'la fakhrin wa muktasabin, yaitu setinggi-tingginya kebanggaan. Ya, mereka telah menjadi para sahabat yang sangat luar biasa dan mendapatkan kedudukan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa 'ala tabi'ina lahum bi ihsan, dan kepada tabi'in lahum, dan kepada orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan, ma asyraqan najmu, ya, selama bintang masih terbit dari timur, wa gharab, selama terbit bintang dari timur, dan ma asyraqan najmu wal gharab, selama bintang masih terbit di siang hari, di malam hari. Wa sallama taslima, dan semoga Allah memberikan selawat dan salam ya yang sempurna kepada mereka. Ikhwati fillah, anzani Allah taala wa iyyakum jami'an. Ini muqaddimah yang sangat bagus dari beliau Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah rahmatan wasi'atan. Kita lihat apa penjelasan beliau berikutnya. Ikhwani, wahai saudara-saudaraku, inna siyama Ramadan ahadu arkanil Islam wa mabadihi al-idham. Qala Allah Ta'ala, sesungguhnya puasa Ramadan adalah salah satu rukun Islam, wa mabanihi, dan bangunan-bangunan Islam, al-idham yang sangat kuat, yang sangat agung. Qala Allah Ta'ala, Allah Azza wa Jalla pun berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana puasa itu diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Ayyaman ma'dudat, hari-hari yang berbilang. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Maka barang siapa yang di antara kalian itu sakit atau dalam keadaan perjalanan, maka mengganti puasa itu min ayyamin ukhra, dari hari-hari yang lainnya. Jadi ketika kita sakit atau dalam perjalanan, tentu ada rukhsah untuk tidak berpuasa Ramadan, tapi wajib diganti puasa itu di hari yang lain, artinya di luar Ramadan. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan kepada orang-orang yang berat melakukan puasa, maka dia membayar fidyah, memberi makan kepada orang miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah, maka barang siapa dengan kerelaan hati melakukan ibadah puasa, fahuwa khairul lah, maka itu lebih baik baginya. Dia berat memang, berat dia puasa, tapi dilakukannya juga. Fahuwa khairul lah, maka itu baik baginya. Wa antasumu khairul lakum, dan puasa itu lebih baik bagi kalian. In kuntum ta'lamun, jika kalian itu mengetahui. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Hudal linnas, menjadi petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan sebagai penjelasan bagi manusia dari petunjuk-petunjuk, dan al-furqan sebagai pembeda dari hak dan dari batil. Faman syahida minkum syahra falyasum, maka barang siapa di antara kalian yang menetap, ya, di antara kalian, artinya faman syahida, barang siapa yang berada di bulan itu, hendaklah dia berpuasa. Artinya berada di bulan Ramadan, tidak dalam keadaan safar, dia ada di kampungnya, maka dia wajib berpuasa. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra, maka barang siapa yang sakit atau dalam keadaan perjalanan, maka menggantinya di hari yang lain. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Yuridu bikumullahu wal yusra, Allah menghendaki kepada kalian kemudahan. Wa la yuridu bikumul usra, dan Allah tidak menghendaki kepada kalian kesulitan. Wa litukmilul iddata, dan agar kalian menyempurnakan bilangan. Wa litukabbirullah, dan agar kalian membesarkan Allah Azza wa Jalla ala ma hadakum, terhadap apa yang Allah telah beri petunjuk kepada kalian. Wa la'allakum tashkurun,
Dan mudah-mudahan kalian ini menjadi orang-orang yang bersyukur. Dalam surah Al-Baqarah 183 sampai ayat 185. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an, para pemirsa Salam TV yang berbahagia. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini tadi ayat Al-Qur'an ya, dalam Al-Baqarah 183 85 itu. Sekarang Nabi SAW bersabda, kita lihat. Bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 perkara atau 5 pondasi. Syahadati alla ilaha illallah. Syahadah bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadah dengan benar kecuali hanya Allah. Wa anna Muhammadan Rasulullah. Dan Muhammad itu adalah utusan Allah. Wa iqamis salati, dan menunaikan salat. Wa ita'iz zakah, membayar zakat. Wa hajjil bait, melaksanakan haji ke Baitullah. Wa shaumi Ramadan, dan puasa pada bulan Ramadan. Muttafaqun alaihi, hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, hadis muttafaq alaihi. Wali Muslim, dan lapas kepada Muslim dalam riwayat lain, dalam riwayat Muslim maksudnya. Wa shaumi Ramadan wa hajjil bait, puasa Ramadan dan melaksanakan haji ke Baitullah. Jadi kalau dalam riwayat Bukhari Muslim itu didahulukan dulu hajinya dari puasa. Tapi kalau dalam riwayat Muslim sendiri itu puasa dulu baru haji. Begitu ya. Jadi riwayatnya berbeda tentang apa namanya ini, peletakan ya haji dan puasa itu. Tapi intinya bahwa semuanya ini adalah rukun Islam yang wajib kita untuk laksanakan. Tapi terutama masalah haji, tentu haji dikhususkan kepada yang mampu ya. Wa ajmala muslimuna ala fardhiyatis shaum, dan kaum muslimin telah bersepakat bahwa wajibnya melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Ijma'an qat'iyyan, sebuah ijma', sebuah ketetapan yang pasti, makluman yang nyata bidarurah, dengan mudah, minad dinil Islam, dari agama Islam ini. Saya kira semua manusia tahulah puasa Ramadan itu wajib. Semua kaum muslimin terutama ya. Faman anqara wujubahu faqad kafar fayustatabu fa in taba wa aqarra biwujubihi wa illa qutil kafiran murtaddan anil Islam. Maka barang siapa mengingkari kewajiban puasa, dia ingkar puasa enggak wajib gitu ya. Faqad kafar, maka dia sungguh kafir. Tapi apakah langsung dibunuh? Tidak. Fayustatabu, maka diminta untuk dia bertobat. Fa in taba, jika dia taubat, wa aqarra biwujubihi, dan dia mengakui kewajibannya puasa, ya enggak masalah, selesai berarti kan. Wa illa, dan jika tidak, artinya ketika dia sudah dimintai tobat, dia kan mengingkari nih kewajiban puasa, lalu diminta untuk tobat, enggak mau. Kutil kafiron, dibunuh dalam keadaan kafir. Dia dibunuh sebagai orang kafir begitu ya. Maka bagaimana? Murtaddan, kafiron murtaddan, dia dianggap sebagai orang yang kafir, sebagai orang murtad anil Islam, dari Islam. La yughassal, maka tidak dimandikan. Wala yukaffan, tidak dikafankan. Wala yusalla alaihi, dan tidak disolatkan di atasnya. Wala yud'a lahu birrahmah, tidak didoakan baginya ampunan, tidak didoakan baginya rahmat. Wala yudfan fi maqabiril muslimin, dan tidak dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Wa inna ma yuhfaru lahu ba'idan fi makanin wa yudfan. Hanya saja digali baginya sangat jauh dari di tempat yang jauh, fi makanin, dari satu tempat, wa yudfan, dikuburkan begitu saja. Li'alla yu'dhi an-nas bi raihatihi, agar manusia tidak terganggu dengan bau jasadnya, bau bangkainya. Wa yata'adda ahluhu bi musyahadati, dan agar supaya keluarganya tidak terganggu dengan melihat dia di situ. Jadi jenazahnya itu dibuang ya, bukan dibuang, maksudnya dikuburkan di tempat mana saja gitu kan, digali lubang, dikuburkan yang agak jauh agar manusia tidak terganggu dengan bau busuknya, dan juga keluarganya tidak terganggu dengan jasadnya masih di situ. Ini tentu hukuman besar ya. Ini ancaman bagi mereka-mereka yang mereka mengingkari kewajiban ibadah puasa Ramadan. Karena puasa Ramadan itu salah satu rukun Islam yang wajib untuk kita laksanakan. Mungkin kalau orang yang gak mampu melaksanakan puasa, bagaimana Pak Ustadz? Kalau nggak dia mampu, ada pilihan lain, ada cara lain. Yang penting jangan diingkari dulu gitu. Ada nanti opsinya, ada nanti ada nanti caranya bagaimana. Yang jelas jangan diingkari. Karena kewajiban puasa itulah kewajiban yang tak bisa ditawar-tawar lagi. Ya. Baik, ikhwati fillah azanillahu taala wa iyyakum jami'an. Tampaknya waktu kita pun sudah selesai untuk pertemuan ini. InsyaAllah ta'ala kita akan ketemu di lain kesempatan. Yang mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Hada wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.